Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, halo semuanya. Seperti yang Bu Guru janjikan tadi pagi, Bu Guru akan membuatkan video mengenai cara menghitung lamanya waktu bagi anak-anakku yang tadi siang belum sempat mengikuti Google Meet. Nah, di sini cara menghitung lamanya waktu adalah dengan mengurangkan waktu selesai dikurangi waktu dimulainya suatu kegiatan atau peristiwa. Rumusnya seperti ini. Jika ditanya lamanya waktu, maka kalian tulis waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, itu nanti akan ketemu lamanya waktu. Kemudian jika kalian ditanya kapan waktu selesainya, maka kalian tinggal menambahkan waktu mulai ditambah berapa lama kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya, hujan turun mulai pukul 7. Hujan turun selama 2 jam. Maka waktu selesainya jam berapa selesai hujan? Jadi kalian tinggal jumlahkan 7 ditambah 2. 7 itu waktu mulainya, 2 itu lama waktunya. Jadi 9 ya jawabannya. Nah, waktu selesainya hujan adalah pukul 9. Nah, seperti itu. Kemudian, sebelum kalian menghitung lamanya waktu, kalian harus memahami 3 hal di bawah ini. Yang pertama, letak penulisan jam dan menit. Jika pukul 7 lebih 12 atau ditulis 07.12, maka 07 ini kamu sebut jam dan yang belakang kamu sebut menit. Jadi 07 itu jam dan 12 itu menit. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, jika ditanya setelah, maka cara pengerjaannya ditambah. Misalnya contohnya 2 jam setelah pukul 7 adalah pukul titik. Nah, itu ada kata setelah, maka cara pengerjaannya ditambah 7 ditambah 2 berarti pukul 9. Kemudian yang ketiga, jika ditanya sebelum, maka cara pengerjaannya dikurang. Misalnya contohnya 2 jam sebelum pukul 6 adalah pukul titik. Berarti kamu kurangkan 6 dikurangi 2. Kalau tadi setelah itu ditambah, kalau sebelum dikurang. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi pukul 4 ya. Seperti itu. Kemudian ada yang harus kalian ingat. 2 hal ini sangat penting. Yang pertama, apabila ditanya lamanya suatu kegiatan atau berapa lama suatu kegiatan, maka bentuk jawabannya adalah jam, menit, atau titik jam, titik menit. Misalnya, berapa lamanya hujan pagi tadi? Berarti kalian jawabnya misalnya 1 jam atau 10 menit atau 2 jam 30 menit. Nah, seperti itu. Itu kalau ditanya lamanya. Nah, terus yang kedua, apabila ditanya pukul berapa, maka kalian jawabnya langsung jam atau angkanya. Misalnya, pukul berapa Ibu selesai memasak? Pukul 7.15 misal, atau 08.20 dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini 2 hal ini harus diingat. Yang atas kalau ditanya lama maka bentuknya jam atau menit, kalau ditanya pukul maka langsung angkanya. Nah, di sini Bu Guru memiliki sebuah contoh. Pagi tadi hujan turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 7.15 sampai 9.00. Berapa lama hujan turun? Nah, di sini kamu ada 2 cara dalam mengerjakan soal di bawah ini. Nanti kalian bisa memilih 2 cara ini dan Bu Guru anggap benar semua. Yang penting kalian jawabannya benar ya.
Cara yang pertama kalian urutkan 07.15 itu kalian urutkan sampai pukul 9, itu nambahnya berapa menit gitu ya. 07 sampai 15 kalian tambahkan ke jam yang terdekat. Ini kan 07, berarti jam yang terdekat selanjutnya adalah pukul 8. Nah, dari pukul 7.15 sampai pukul 8 ini berapa menit kalian hitung? Jawabannya adalah 45 menit. Kemudian dari pukul 8 ke pukul 9 kalian hitung juga berapa menit. Ternyata 1 jam atau 60 menit. Nah, ini bisa jawabannya 105 menit, lalu kalian konversikan ke bentuk jam titik-titik jam titik-titik menit, itu nanti hasilnya 1 jam 45 menit. Sama dengan yang di sini 45 menit ditambah 1 jam, hasilnya 1 jam 45 menit. Nah, seperti itu. Ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian tulis dulu waktu mulainya berapa, 7.15 ya. Kemudian waktu selesainya pukul 9. Nah, jika ditanya lama, berarti waktu selesai dikurangi waktu mulai. Berarti kalian tulis seperti cara penjumlahan satuan waktu yang sebelumnya Bu Guru ajarkan. Nah, di sini 09.00 dikurangi 07.15. Kalian kurangkan. Nah, 00 dikurangi 15 ini kan tidak bisa. Maka pinjam depan 1 sama dengan 60 menit. Setelah dipinjam, yang belakang jadi 60, kemudian yang depan jadi 8 karena dipinjam 1. Kemudian kalian kurangkan 60 dikurangi 15 berarti 45, kemudian 8 dikurangi 7 berarti 1. Nah, karena ini ditanya kalimatnya adalah ditanya lama, maka harus dijadikan kalimat waktu. Ini maksudnya seperti ini, 1.45 itu tidak, jawabannya bukan 1.45 karena ditanya lama. Nah, tapi harus kalian tuliskan 1 jam 45 menit. Nah, seperti itu ya. Itu cara yang kedua. Silakan kalian mau pilih cara yang mana, yang penting kalian paham dan bisa mengerjakan dengan benar. Kemudian, soal yang kedua. Ibu menyetrika baju selama 2 jam setiap hari Minggu. Apabila ibu menyetrika mulai pukul 8.45, pukul berapa ibu selesai? Nah, ini cara pertama sama seperti tadi, kalian tulis dulu 8.45, kemudian kalian cari jam yang terdekat yaitu pukul 9. Kamu tulis berapa menit? 15 menit. Kemudian kamu cari jam yang terdekat lagi, tambah 60 menit sama dengan pukul 10. Nah, 15 menit tambah 60 menit ini kan baru 75 menit ya. Maka perlu ditambah 45 menit lagi, jadi 10 ditambah 45 menit. Nah, jawabannya adalah 2 jam. Nah, jadi karena di sini ditanya pukul berapa ibu selesai, berarti jawabannya adalah jam yang terakhir ini, 10.45. Bukan yang 2 jam ini ya, bukan. Kemudian selanjutnya, untuk cara yang kedua, kalian tulis waktu mulai 08.45, kemudian lamanya waktu 2 jam, kemudian untuk mencari waktu selesai, yaitu mulai ditambah lamanya waktu. Jadi kalian tambahkan 08.45 ditambah 2 jam. Nah, 2 jam ini kalian tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi 2 jam tadi bisa ditulis 02.00, harus dijadikan bentuk waktu. Nah, kemudian kalian jumlahkan 45 ditambah 0 sama dengan 45, kemudian 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk soal yang ini kalian tidak perlu mengubahnya ke kalimat waktu karena ditanya pukul berapa.
Jadi langsung saja, ibu selesai menyetrika pukul 10.45. Seperti itu. Jawabannya sama ya, sama dengan yang tadi. Kemudian di sini ada contoh lain, nomor 3, 4 jam sebelum pukul 10 adalah pukul titik-titik. Nah, kalau sebelum berarti dikurang. Jadi kalian kurangkan 10 dikurangi 4. 4 itu 4 jam tadi sama dengan pukul 6. Kemudian nomor 4, 50 menit setelah pukul 10.50 adalah pukul. Nah, ini kalian jumlahkan. 10.50 ditambah 50 menit. Nah, 50 ditambah 50, 100. 10 ditambah 0, 0. Nah, 100 ini kalian pecah ya. 60 dan 40. 60-nya disimpan di angka 10 berarti jadi 11. Dan 40-nya ditulis di belakangnya. Jadi, 50 menit setelah pukul 10.50 adalah pukul 11.00. Nah, selanjutnya 20 menit sebelum pukul 8.15 adalah pukul titik-titik. Nah, ini sebelum berarti kalian kurangkan 15 menit. Kalian bisa, kalau misalnya terlalu sulit, kalian bisa menggambar jam bulat, lalu kalian kurangkan jarak antara angka dan angka itu 5 menit. Jadi kalau 15 itu kan di angka 3, dikurangi 20 berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4 berarti berada di angka jarum panjang di angka 11 dan jarum pendek mundur jadi di angka 7. Berarti 7.55. Nah, sekian kegiatan hari ini. Untuk hari ini kalian bisa mengerjakan halaman 221 nomor D, E, dan F. Kemudian halaman 222 nomor 2 dan 3 ini ada di buku paket tema 3 subtema 4. Nah, sekian materi dari Bu Guru. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.